Gugatan syarat usia Capres-Cawapres demi keadilan untuk generasi muda. Babak baru gugatan batas usia Capres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Kemarin banget Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan pihak terkait, yakni Partai Gerindra. Kenapa Gerindra secara resmi menjadi pihak terkait dalam gugatan ini? Dalam keterangan yang disampaikan Partai Gerindra kemarin, Mimin sudah rangkum setidaknya 13 alasan kenapa Gerindra memandang penting banget batas usia Capres-Cawapres minimum 40 tahun ini direvisi. Yang pertama, arah kebijakan politik Partai Gerindra memperjuangkan aspirasi rakyat. Yang kedua, Gerindra bertanggung jawab menyiapkan kader pemimpin politik bangsa dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas. Yang ketiga, rakyat ingin agar pemilu yang akan datang dapat mengakomodir generasi muda berusia di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Ya, mereka bisa menjadi capres atau cawapres dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas tadi. Yang keempat, pengalaman sebagai penyelenggara negara untuk menjadi capres atau cawapres adalah penting, yang menjadi bekal dan bukti bahwa pemimpin politik bangsa harus tetap memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas tadi. Yang kelima, syarat capres atau cawapres paling rendah usia 40 tahun sebagaimana yang berlaku hari ini melanggar moralitas, rasionalitas, dan itu tidak adil. Yang keenam, syarat capres-cawapres paling rendah usia 40 tahun ini tidak adil karena tidak berpihak dan menimbulkan diskriminasi bagi generasi muda, utamanya yang berusia di bawah 40 tahun. Yang ketujuh, syarat minimum 40 tahun ini bertentangan dengan Konstitusi Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, aspirasi pada pemilu yang akan datang dan selanjutnya dapat mengakomodir generasi muda berusia di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara untuk menjadi capres atau cawapres cukup beralasan. Mengingat mayoritas pemilih pada pemilu yang akan datang dan selanjutnya adalah pemilih dari generasi muda. Yang kesembilan, Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada 2030, di mana usia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk usia non-produktif. Yang kesepuluh, Gerindra memperhatikan isu-isu generasi muda. Ketum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa pengurus Gerindra akan didominasi anak-anak muda. Hal itu membuktikan Gerindra secara nyata telah mengakomodir generasi muda dalam kepengurusannya. Yang ke-11, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pernah menyampaikan bahwa kekuatan Gerindra ada pada generasi muda. Yang ke-12, riset CSIS menyebutkan proporsi pemilih muda atau Gen Milenial dan Gen Z mendekati 60% pada pesta demokrasi mendatang. Yang ke-13, dominasi pemilih muda di pemilu 2024 mengharuskan partai politik beradaptasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Terakhir, Gerindra menekankan bahwa permohonan ini bukan manuver kekuasaan karena setiap subjek hukum tidak memiliki kekuasaan untuk menekan dan mengatur Mahkamah Konstitusi, lembaga independen dan diawasi masyarakat. Ya, itu MK. Jadi, kalau kamu generasi muda, gimana pendapatmu? Kita mau dengar.